Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan mengenai materi mekanika, terusus bagaimana kita mendeskripsikan gerak partikel atau benda dalam kerangka acuan koordinat polar. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui mengenai pembahasan kali ini adalah tentang koordinat polar terlebih dahulu. Jadi apabila kita melihat gambar berikut, misalkan kita memiliki dua buah sumbu koordinat, yakni sumbu X dan sumbu Y, kemudian terdapat partikel yang letaknya di titik P sebagai fungsi dari posisi R dan sudut θ. Adapun R ini merupakan jarak partikel dari pusat koordinat, sedangkan θ merupakan sudut yang dibentuk dari panjang R terhadap sumbu X. Lebih lanjut, dalam mendefinisikan gerak partikel, maka kita perlu mempelajari atau mengetahui tentang vektor satuan. Di sini untuk vektor satuan pada R, yakni besarnya R topi mengarah keluar, sedangkan vektor satuan untuk sudut θ kita sebut sebagai θ topi yang arahnya itu bergerak melingkar. Kemudian setelah kita mengetahui karakteristik terkait tentang koordinat polar ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mencari hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat polar. Jadi koordinat kartesian ditandai dengan sumbu X dan Y, sedangkan untuk koordinat polar itu dia ditandai dengan besaran R dan θ. Oleh sebab itu, langkah pertama kita lakukan dulu proyeksi dari partikel ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi apabila kita melihat letak posisi partikel P ini dalam bidang XY, ternyata apabila kita proyeksikan ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y, maka akan kita peroleh hubungan X sama dengan R cos θ, dan pada arah sumbu Y itu atau Y sama dengan R sin θ. Lebih lanjut, hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat polar itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi, kita katakan bahwa X sama dengan R cos θ dan Y itu adalah R sin θ. Kemudian, apabila kita ingin mencari R-nya, maka R itu tak lain merupakan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian, untuk nilai θ itu sendiri tak lain adalah tangen inverse Y dibagikan dengan X. Kemudian, kita akan mencari lagi bagaimana atau apa vektor satuan R topi dan θ topi dalam koordinat polar. Seperti yang kita ketahui bahwa vektor posisi R kita definisikan sebagai vektor posisi R sama dengan R topi, di mana R ini merupakan besar vektor R dan R topi ini merupakan vektor satuan dari R. Jadi, berdasarkan persamaan ini, maka kita bisa menuliskan vektor satuan R topi tak lain adalah vektor R dibagi dengan besarnya vektor R, di mana untuk vektor posisi R ini tak lain adalah XI ditambah YJ. Lalu kita mengganti X dan Y menjadi R cos θ untuk X dan R sin θ untuk Y-nya, maka kita peroleh vektor satuan R topi sama dengan dalam kurung cos θ I ditambah sin θ J R dibagikan dengan R. Dari sini kita lihat jelas bahwa nilai dari variabel R itu akan saling menghilangkan satu sama lain, sehingga yang tersisa dari vektor satuan R topi itu adalah cos θ I ditambah dengan sin θ J. Lebih lanjut, apabila kita ingin mencari vektor satuan dari θ topi, maka kita cukup menurunkan nilai dari R topi ini terhadap sudut θ. Maka kita peroleh θ topi yang lain merupakan vektor satuan untuk θ adalah minus sin θ I ditambah cos θ J. Kemudian kita juga bisa mencari turunan dari vektor satuan R topi terhadap θ. Kita peroleh itu nilainya adalah θ topi, dan turunan θ topi terhadap θ itu sendiri nilainya adalah minus R topi.
Setelah mengetahui terkait tentang hubungan antara koordinat polar dan koordinat kartesian, serta kita juga telah mendefinisikan dengan baik tentang vektor satuan dalam koordinat polar, yakni r, topi, dan theta topi, maka sekarang kita bisa melakukan pendeskripsian gerak partikel atau benda dalam koordinat polar. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan vektor posisi r topi untuk partikel berikut. Jadi, posisi dari benda ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk vektor R, yang nilainya itu vektor R sama dengan besar vektor R dikalikan dengan vektor satuan R topi. Adapun untuk menentukan persamaan vektor kecepatannya, maka kita bisa menggunakan teorema turunan yang tadi merupakan kecepatan itu adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Oleh sebab itu, vektor kecepatan V dalam koordinat polar dapat kita tuliskan ke dalam bentuk vektor kecepatan V sama dengan turunan dari vektor posisi R terhadap waktu. Apabila kita mengganti vektor posisi R ini menjadi R topi, lalu kita terapkan turunan rantai, maka kita peroleh vektor kecepatan V sama dengan dr dt R topi ditambah R dr topi dt. Di sini dr dt itu adalah turunan pertama posisi terhadap waktu yang kita beri simbol R dot. Sedangkan dr topi dt itu merupakan turunan pertama dari vektor satuan R topi terhadap waktu. Tetapi di sini kita harus mencari terlebih dahulu apa nilai dari dr topi dt. Oleh karenanya, nilai dari R topi dot yang tadi merupakan singkatan dari dr topi dt itu tak lain merupakan dr topi dt sama dengan dr topi d theta dikali d theta dt. Karena pada slide sebelumnya kita telah menemukan nilai dari dr topi d theta itu tak lain merupakan theta topi, dan d theta dt itu adalah turunan pertama sudut terhadap waktu, kita beri simbol theta dot. Maka kita peroleh turunan dari vektor satuan R topi terhadap waktu itu, yakni adalah theta dot dikali dengan theta topi. Sehingga apabila kita memasukkan nilai dari R topi dot ini ke persamaan vektor posisi kecepatan V, maka nanti kita peroleh persamaan vektor kecepatan V dalam koordinat polar itu adalah vektor posisi V sama dengan R dot dikali dengan R topi ditambah R theta dot dikali dengan theta topi. Dari sini kita bisa melihat dua buah komponen kecepatan, yakni komponen kecepatan pada arah R topi, dan komponen kecepatan pada arah theta atau theta topi, yakni VR lain adalah dr dt atau R dot, sedangkan V theta adalah R theta dot. Nah, theta dot ini tak lain dalam gerak melingkar kita sebut sebagai perubahan sudut terhadap waktu atau kecepatan sudut, omega. Sehingga V sama dengan omega dikali R yang kita kenal sebagai kecepatan dari gerak melingkar. Kemudian kita akan mencari lagi persamaan vektor percepatan A. Jadi secara matematis, vektor percepatan A itu dapat dituliskan ke dalam bentuk perubahan atau turunan vektor kecepatan V terhadap waktu. Di sini kita masukkan nilai dari vektor kecepatan V, yakni R dot dikali R topi ditambah R dikali theta dot dikali theta topi. Kemudian dengan menerapkan turunan aturan rantai, maka kita peroleh vektor percepatan A itu tak lain adalah dr dot dt dikali R topi ditambah R dot dikali dr topi dt ditambah dr dt theta dot theta topi tambah R dikali d theta dot dt theta topi
ditambah R dikali theta dot dikali D theta topi dt. Berdasarkan persamaan ini, kita bisa memanfaatkan kembali turunan dari theta dot terhadap waktu yang telah kita temukan pada slide-slide awal. Kemudian dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan vektor percepatan ini, maka kita peroleh nilai atau bentuk yang sederhana dari vektor percepatan A dalam koordinat polar itu adalah sebagai berikut. Di sini kita kelompokkan berdasarkan vektor satuannya. Jadi ada dua, ada R topi dan ada theta topi. Maka kita peroleh persamaan vektor percepatan A dalam koordinat polar itu adalah sebagai berikut. Di sini saya tuliskan kembali hasil yang telah kita peroleh, yakni R topi dot atau turunan dari vektor satuan R topi terhadap waktu, nilainya adalah theta dot kali theta topi, sedangkan nilai dari theta topi dot yang merupakan turunan vektor satuan theta topi terhadap waktu itu nilainya adalah minus theta dot dikali dengan R topi. Maka kita peroleh persamaan akhir atau bentuk akhir dari percepatan vektor posisi A dalam koordinat polar itu adalah sebagai berikut. Di sini juga kita peroleh dua buah komponen percepatan, yakni percepatan radial dan percepatan dalam arah sudut theta. Apabila kita mengambil kasus khusus di mana jarak dari partikel ini itu dia tetap, maka nilai dari turunan pertama R dot dan turunan kedua R double dot dari posisi partikel ini itu dia akan bernilai 0. Kenapa? Karena R-nya konstan. Otomatis nilai dari R double dot dan R dot itu dia akan bernilai 0. Maka mengakibatkan hanya ada persamaan percepatan atau besar percepatan dalam arah radial itu menghasilkan minus R theta dot kuadrat, di mana theta dot kuadrat itu merupakan turunan dari sudut terhadap waktu adalah omega ya, maka AR merupakan minus omega kuadrat R yang kita kenal sebagai percepatan sentripetal. Kemudian untuk A theta itu apabila kita masukkan syarat batasnya R dot itu 0, maka yang tersisa percepatan dalam arah theta itu adalah R theta double dot, di mana theta double dot itu merupakan turunan kedua dari sudut terhadap waktu yang lain merupakan percepatan sudut alfa. Maka di sini untuk percepatan dalam arah theta itu yang kita kenal sebagai percepatan tangensial, yakni A sama dengan R dikalikan dengan alfa. Baik, setelah mempelajari tentang bagaimana menentukan besaran-besaran gerak dalam koordinat polar, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh kasus berikut. Jadi misalkan ada sebuah benda yang memiliki persamaan vektor posisi itu R sama dengan eksponen KT R topi, di mana θ-nya itu adalah A dikalikan dengan T, di mana itu A dan K merupakan konstanta dan T itu merupakan waktu. Sehingga persamaan dari vektor kecepatannya itu kita masukkan saja persamaan umum ini, yakni vektor kecepatan V sama dengan R dot dikali R topi ditambah R dikali theta dot dikali dengan theta topi. Di sini kita cari terlebih dahulu R dotnya, merupakan turunan pertama dari vektor posisi R terhadap waktu, maka kita peroleh nilai dari R dot itu adalah K EKT. Kemudian untuk nilai dari theta dot merupakan turunan theta terhadap waktu, maka kita peroleh nilainya itu adalah A. Dari sini maka persamaan vektor kecepatannya menjadi K eksponen KT R topi ditambah RA dikali dengan theta
topi, di mana R topi dan theta topi itu merupakan vektor satuan dari gerak benda tersebut. Lebih lanjut, untuk persamaan vektor percepatannya, maka kita langsung masukkan ke persamaan umum untuk vektor percepatan A. Jadi kita tinggal mencari turunan kedua dari R ini dan turunan kedua dari theta. Maka terlihat bahwa R double dotnya itu kita peroleh nilai K kuadrat eksponen KT, sedangkan untuk theta double dotnya itu karena tidak ada variabel waktu di sini, maka otomatis hasilnya akan bernilai sama dengan 0. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilai ini kita peroleh persamaan vektor percepatan A dari benda tersebut adalah sebagai berikut. Baik, kalau begitu sekian informasi mengenai deskripsi gerak partikel atau benda dalam koordinat polar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.